percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katolik Ukren. Agama Katolik menjadi salah satu agama terbesar di dunia. Hingga tahun 2024, populasi umat Katolik telah mencapai 1.418.000.000 jiwa, atau mencakup 18% dari populasi dunia dan 55% dari populasi umat Kristiani dunia. Di sisi lain, setiap tahunnya Gereja Katolik menyambut 16 juta jiwa umat Katolik baru, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Sahabat Katolik Ukren, dari hampir 200 negara di dunia ini, inilah 10 negara dengan pertumbuhan umat Katolik paling terpesat yang dilihat berdasarkan tingkat persentase pertumbuhan umat 2020 sampai 2021, data terbaru dari G-Catholic. Wah, negara mana sajakah itu? 10. Sudan Selatan. Sudan Selatan menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat ke-10 di dunia. Negara yang beribu kota di Juba dan menjadi negara termuda di Afrika ini memiliki persentase pertumbuhan umat Katolik mencapai hingga 3,84% dari tahun 2020 sampai 2021. Hal ini karena jumlah umat bertumbuh pesat dari hampir 7 juta jiwa kini mencapai lebih dari 7,2 juta jiwa atau bertambah sebanyak 267.000 jiwa umat baru hanya dalam 1 tahun. Selain karena tingkat kelahiran yang tinggi, juga karena banyaknya penduduk yang terpanggil dibaptis menjadi Katolik, membuat Katolik bertumbuh pesat di negara ini. Bahkan Katolik yang dulunya hanya 37% dari penduduk, kini telah menjadi mayoritas di negara Sudan Selatan mencakup 53% dari penduduk pada tahun 2021. 9. Republik Demokratik Kongo. Republik Demokratik Kongo menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat ke-9 di dunia. Ya, di negara ini, jumlah umat Katolik bertambah sebanyak 2.189.000 jiwa umat baru hanya dalam 1 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2021, sehingga persentase pertumbuhan umat mencapai 4,38%. Populasi umat Katolik di negara ini kini mencapai hampir 52,2 juta jiwa. Bahkan Katolik kini telah menjadi mayoritas di negara Republik Demokratik Kongo, di mana telah mencakup 52% dari penduduk dan telah melampaui populasi Protestan yang hanya mencapai 42% dari penduduk. Republik Demokratik Kongo bahkan kini menjadi negara dengan populasi umat Katolik terbesar ke-6 di dunia setelah Brazil, Meksiko, Filipina, Amerika Serikat, dan Italia. Tingginya baptisan dewasa menjadi Katolik, ditambah angka kelahiran yang tinggi membuat agama Katolik berkembang sangat pesat di sini. 8. Sao Tome dan Principe. Sao Tome dan Principe, mungkin sahabat Katolik Ukren sebagian besar belum terlalu familiar kan dengan negara yang satu ini. Ya, ini adalah negara kepulauan kecil yang terletak di sebelah barat benua Afrika, tepatnya di selatan negara Nigeria. Di negara ini, pertumbuhan umat Katolik mencapai hingga 4,55% dari tahun 2020 sampai 2021. Hal ini karena jumlah umat Katolik dari 110.000 jiwa bertambah sebanyak 5.000 jiwa menjadi 115.000 jiwa hanya dalam 1 tahun, sehingga persentase pertumbuhannya mencapai 4,55%. Di negara ini sebanyak 53% penduduknya merupakan penganut agama Katolik dan menjadi mayoritas. 7. Ethiopia. Berbeda dengan negara Sao Tome dan Principe yang merupakan negara mayoritas Katolik, Ethiopia merupakan negara di Afrika dan minoritas Katolik. Ya, di negara ini, populasi umat Katolik hanya mencakup 1% dari penduduk. Akan tetapi dari tahun 2020 sampai 2021, pertumbuhan umat Katolik di negara Ethiopia menjadi yang terpesat ke-7 di dunia, yaitu bertumbuh sebesar 4,57%. Hal ini karena jumlah umat Katolik dari 854.000 jiwa naik menjadi 893.000 jiwa hanya dalam 1 tahun, atau bertambah sebesar 39.000 jiwa,
sehingga didapatilah persentase pertumbuhan umat mencapai hingga 4,57%. Ethiopia sendiri merupakan negara mayoritas Kristen Ortodoks dengan Gereja Ortodoks Ethiopia menjadi gereja yang terbesar mencakup 44% dari penduduk. 32% sisanya adalah Islam dan 24% lainnya adalah agama lain. 6. Guatemala. Guatemala merupakan salah satu negara di benua Amerika, tepatnya Amerika Tengah. Siapa sangka, negara ini mencatatkan pertumbuhan umat Katolik tertinggi ke-6 dari tahun 2020 sampai 2021, yaitu sebesar 4,60%. Ya, hal ini karena jumlah umat Katolik dari 14.440.000 jiwa tumbuh menjadi 15.108.000 jiwa atau bertambah sebanyak 664.000 jiwa hanya dalam 1 tahun. Populasi umat Katolik sendiri mencakup 88% lebih dari penduduk. 5. Suriah. Siapa sangka negara Muslim Suriah menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat kelima di dunia berdasarkan data 2020 sampai 2021. Ya, hal ini karena umat Katolik yang hanya 192.000 jiwa pada tahun 2020 lalu naik menjadi 201.000 jiwa atau bertambah sebanyak 9.000 jiwa hanya dalam 1 tahun terakhir, sehingga persentase pertumbuhannya mencapai 4,69%. Umat Katolik sendiri hanya mencakup 1,1% dari penduduk Suriah yang berjumlah hampir 19 juta jiwa. Di tengah konflik dan intoleransi yang terjadi, agama Katolik terus bertumbuh di negara ini. 4. Burkina Faso. Burkina Faso merupakan salah satu negara mayoritas Islam di dunia mencakup 64% dari penduduk. Siapa sangka negara ini menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat keempat sedunia. Ya, Burkina Faso mencatatkan pertumbuhan umat Katolik mencapai hingga 7,54% dari tahun 2020 sampai 2021. Di tahun tersebut, Gereja Katolik menyambut 245.000 jiwa umat Katolik baru di Burkina Faso, baik melalui baptisan maupun penerimaan, sehingga populasi umat Katolik dari 3,2 juta jiwa kini menjadi hampir 3,5 juta jiwa dan telah mencakup 20% dari penduduk. 3. Zambia. Zambia merupakan salah satu negara di benua Afrika. Di negara mayoritas Kristen Protestan ini, agama Kristen Katolik berkembang sangat pesat, bahkan terpesat ketiga di dunia untuk tahun 2020 sampai 2021. Ya, di negara ini, populasi umat Katolik dari 6,1 juta jiwa saja tahun 2020, lalu meningkat pesat menjadi hampir 6,7 juta jiwa, atau bertambah sebanyak 532.000 jiwa umat Katolik baru hanya dalam 1 tahun terakhir. Sehingga didapatilah persentase pertumbuhan umat mencapai hingga 8,71%. Katolik kini mencakup 36% dari penduduk negara Zambia. 2. Singapura. Di urutan kedua ada negara Singapura, salah satu negara termaju di Asia ini. Siapa sangka menjadi negara dengan pertumbuhan umat Katolik terpesat kedua di dunia. Ya, pada tahun 2020 hanya terdapat 156.000 jiwa umat Katolik di Singapura. Lalu pada tahun 2021 naik menjadi 170.000 jiwa umat atau bertambah sebanyak 14.000 umat baru hanya dalam 1 tahun terakhir. Sehingga didapatilah persentase pertumbuhan umat Katolik mencapai 8,97% di Singapura. Tingginya baptisan dewasa penduduk yang berpindah menjadi Katolik menjadi salah satu faktor pesatnya pertumbuhan umat Katolik di negara ini antara tahun 2020 sampai 2021. Singapura sendiri mayoritas menganut agama Buddha, mencakup 31% dari penduduk, sedangkan Katolik hanya mencakup 3% dari penduduk. Namun Katolik menjadi agama dengan pertumbuhan terpesat di Singapura. Bahkan menurut data pemerintah, populasi umat Katolik tak hanya 3% dari penduduk, namun kini telah mencakup 7% dari penduduk Singapura. 1. Malawi. Inilah negara dengan pertumbuhan umat Katolik paling pesat sedunia, ya Malawi. Malawi merupakan salah satu negara di benua Afrika.
Pada tahun 2020 hanya terdapat 6,3 juta jiwa umat Katolik di negara ini. Lalu di tahun 2021, naik pesat menjadi 7 juta jiwa lebih atau bertambah sebesar 723.000 jiwa umat Katolik baru hanya dalam 1 tahun. Sehingga dapatilah persentase pertumbuhan umat mencapai hingga 11,46% dari tahun 2020 sampai 2021. Malawi sendiri mayoritas penduduknya merupakan umat Kristen mencakup hampir 80% dari penduduk. Dan gereja Katolik menjadi gereja kekristenan terbesar di negara ini, di mana mencakup hampir 37% dari penduduk atau sebanyak 7.031.000 jiwa umat. Sahabat Katoliko keren, itulah 10 negara dengan pertumbuhan umat Katolik paling pesat sedunia yang dilihat berdasarkan persentase pertumbuhan umat dari tahun 2020 sampai 2021 yang adalah data paling terbaru. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut data G-Catholic, persentase pertumbuhan umat Katolik Indonesia dari tahun 2020 sampai 2021 mencapai 1,15%, di mana umat Katolik dari 8,1 juta jiwa menjadi 8,2 juta jiwa atau bertambah sebanyak 93.000 jiwa umat baru. Angka ini masuk 10 besar tertinggi sebenua Asia. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian akan negara-negara dengan perkembangan iman Katolik terpesat di dunia 2020 sampai 2021. Semoga umat Katolik tak hanya bertumbuh dalam kuantitas tapi juga kualitas, yaitu iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Katoliko keren, salve! Salve sahabat Katoliko keren! Mari bersiarah bersama kami pada tahun 2025, mengunjungi 7 negara di Eropa Timur, yaitu Polandia, Republik Ceko, Jerman, Austria, Slovenia, Bosnia and Herzegovina, dan Kroasia. Kita akan mengajak kalian bersiarah ke tempat penampakan langsung Tuhan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1931 di Polandia, yang kemudian kita kenal sebagai Yesus Sang Kerahiman Ilahi. Tak hanya itu, kita juga akan mengajak kalian mengunjungi situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di Eropa Timur, di mana menjadi lokasi penampakan Bunda Maria pada tahun 1981. Ziarah ini akan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni sampai 12 Juli 2025. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Tahun 2025 adalah tahun yubileum. Pintu suci di 4 gereja basilika utama di Roma akan dibuka, di mana hanya dibuka 25 tahun sekali. Ziarah tahun yubileum ini bersama Katoliko keren akan dilaksanakan dari tanggal 21 Desember 2025 sampai 7 Januari 2026. Kita akan merayakan Natal 2025 di Bethlehem dan Tahun Baru 2026, juga bersiarah di 2 kota penting bagi umat Katolik dunia sekaligus, yaitu Vatikan dan Yerusalem. Peziarahan Katoliko keren di tahun yubileum ini akan mengunjungi 9 negara di Eropa Barat dan Tanah Suci, yaitu Swiss, Liechtenstein, Italia, Monaco, San Marino, Vatikan, Israel, Palestina, dan Yordania. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk info selengkapnya dan pendaftaran hubungi nomor WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren bersiarah bersama kami di tahun yubileum yang penuh rahmat. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik.
Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.